Apakah orang yang mati itu makan? Tojin yang terkasih, saksikan video ini sampai habis. Salam kebajikan. Tojin yang terkasih, ada yang menjadi kontroversi di internal umat Konghucu sendiri dan respon yang kurang elok dari luar umat Konghucu berkaitan dengan masalah sajian yang dipersembahkan kepada leluhur pada saat upacara sembahyang. Ada sebuah lelucon mengenai orang Konghucu terkait aktivitas pemujaannya kepada leluhur. Orang bukan Konghucu bertanya, "Untuk apa kamu sajikan makanan bagi mendiang orang tuamu? Memangnya kapan orang tuamu bangun memakan sajian yang kamu persembahkan itu?" Tojin sekalian, tidak semua orang bisa dengan cepat dan bijak menjawab pertanyaan tersebut. Sebagian hanya bisa dongkol dan marah-marah kepada si penanya. Dongkol karena ia juga tidak tahu apa alasannya memberikan sajian makanan itu. Sementara ia juga merasa ada benarnya jika yang sudah mati itu tidak makan. Lalu kenapa masih dipersembahkan makanan? Sebagian lagi dongkol karena ia meyakini bahwa orang tuanya yang telah meninggal itu memakan makanan yang disajikannya, tetapi tidak bisa membuktikannya. Ada juga yang berusaha meyakini kalau orang tuanya memang makan, dengan menjelaskan bahwa makanan yang sudah disajikan itu rasanya akan berubah lantaran sudah dimakan oleh orang tuanya. Tetapi ada orang-orang yang cukup cerdas menjawab pertanyaan semacam itu. Kapan orang tuaku bangun memakan sajian yang aku persembahkan? Nanti saat orang tuamu bangun menciumi persembahan yang kamu berikan. Tojin sekalian, lelucon ini cukup menjelaskan bahwa sebenarnya penghormatan serta mempersembahkan sajian untuk leluhur bukan hanya dilakukan oleh orang Tionghoa atau orang Konghucu, tetapi bangsa-bangsa lain pun terutama di dunia timur juga melakukan pemujaan dan mempersembahkan sajian kepada leluhur. Bahkan orang-orang yang seolah mengejek pemujaan dan hal sajian kepada leluhur sesungguhnya juga tidak lepas dari pemujaan kepada leluhur mereka. Minimal mengunjungi makam para pendahulu mereka. Perbedaannya hanya pada tata cara dan persembahannya. Umat Konghucu memberikan sajian dalam bentuk makanan, sementara yang lain mempersembahkan atau menyajikan sesuatu dalam bentuk yang lain. Artinya sama-sama mengenang dan sama-sama mempersembahkan sajian. Maka jika hal mempersembahkan sajian makanan itu dianggap sesuatu yang salah, bolehkah yang memberikan air mentertawakan orang yang memberikan nasi atau daging? Tojin sekalian, ilustrasi itu cukup menjelaskan bahwa yang mengejek atau yang diejek sebenarnya sama-sama mempersembahkan sajian. Tetapi memang belum menjawab apakah orang yang telah meninggal itu makan atau tidak makan. Tojin sekalian, di kalangan orang Tionghoa dan di internal umat Konghucu sendiri masih ada perbedaan paham dan pandangan terkait persoalan itu. Ada yang meyakini bahwa orang tua yang sudah meninggal itu masih makan. Makan dengan cara mereka, misalnya dengan cara menghisap sari makanan itu. Sehingga makanan yang sudah dipersembahkan itu menjadi tidak enak rasanya bila dimakan oleh yang hidup. Ada lagi yang memperkuat keyakinannya dengan penjelasan lain yang walaupun tidak logis tetapi cukup mempengaruhi keyakinan orang itu. Penjelasannya adalah bahwa ia didatangi almarhum dalam mimpinya lantaran ada sajian yang kurang atau ia telat memberikan sajian. Bahkan ada lagi yang lebih mengerikan penjelasannya, bahwa ia melihat langsung dengan mata batinnya kalau arwah-arwah itu datang memakan sajian yang dipersembahkan saat upacara sembahyang. Tojin yang terkasih, saya tidak bermaksud mengomentari keyakinan-keyakinan itu. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang dikatakan Kungce terkait hal itu. Tentang persembahan atau sajian untuk leluhur, Kungce mengatakan bahwa semua sajian itu untuk menunjukkan puncak rasa hormat. Akan rasanya tidak diutamakan, yang penting ialah semangatnya. Adakah ia mengerti bahwa roh yang meninggal itu akan menikmati sajian? Tuan rumah yang berkabung itu hanya terdorong oleh ketulusan dan rasa hormat di dalam hatinya.
Tojin yang terkasih, tersurat di dalam catatan kesusilaan 2B bagian 2 pasal 2 ayat yang ke-8. Begitu seseorang meninggal dunia, daging kering dan daging yang diawetkan dikeluarkan untuk sajian. Saat akan diselenggarakan pemakaman, dikirim barang-barang untuk sajian di kuburan. Setelah dimakamkan, disajikan makanan untuk upacara penyemayaman itu. Kung Che mengatakan, orang yang mati itu tidak makan, tetapi dari zaman paling kuno sampai sekarang, hal itu tidak pernah diapakan. Maka kecaman terhadap kesusilaan sajian itu sesungguhnya adalah kajian yang tidak susila. Tojin sekalian, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa orang yang mati itu tidak makan, dan sajian itu diberikan untuk menunjukkan puncak rasa hormat. Dan sajian sebagai puncak rasa hormat itu berkaitan dengan kesusilaan. Sebagaimana dikatakan, saat hidup layanilah sesuai kesusilaan. Saat meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Kesusilaan dalam konteks yang umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak sekedar, not only. Sembayang tidak sekedar sembayang, dalam artian bukan hanya niatnya saja yang penting, tetapi juga menyangkut tata caranya. Jangan sampai kemudian mengatakan yang penting ialah niatnya atau kemurnian hatinya, jadi apa gunanya segala tata cara itu. Terkait pentingnya keselarasan antara kemurnian hati dan tata cara, Cukong berkata, sesungguhnya tata cara itu harus selaras dengan kemurnian hati, dan kemurnian hati itu harus mewujud di dalam tata cara. Ingatlah, kulit harimau dan macan tutul bila dihilangkan bulunya takkan banyak berbeda dengan kulit anjing dan kambing. Artinya, niat yang baik bila tidak disertai dengan tata cara yang benar, maka akan sama saja dengan orang yang berniat tidak baik. Tojin yang terkasih, persembahan sajian itu sebagai simbol yang mewakili makna tertentu. Jadi lebih tegasnya bahwa persembahan sebagai simbol-simbol itu lebih ditujukan untuk yang hidup. Melalui simbol-simbol sesaji itulah orang mengenang leluhur, mengingat akan masa hidupnya, akan budi kasih leluhur yang telah merawat dan memberikan bimbingan. Pertanyaannya adalah, mengapa makanan yang dipersembahkan sebagai simbol untuk mengenang budi kasih almarhum? Tojin yang terkasih, makanan adalah bahan vital dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Kelahiran peradaban dunia dimulai dari usaha atau kegiatan mencari makan. Ada beberapa kasus yang disebabkan ketidakmampuan sebuah bangsa menyelesaikan masalah ini. Maka peradaban bangsa itu akan mengalami kemunduran dan bahkan ada yang punah. Tojin sekalian yang terkasih, maka orang Tionghoa dalam saling menyapa tidak seperti orang pada umumnya dengan mengucapkan selamat pagi atau selamat siang dan seterusnya. Tetapi cara menyapa orang Tionghoa adalah dengan menanyakan, sudah makankah Anda? Orang Tionghoa menganggap makanan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sebelum berlanjut pada percakapan dan urusan yang lain, orang harus dipastikan dulu perutnya. Semua urusan tidak akan berjalan baik dan lancar jika orang masih dalam keadaan lapar. Lebih dari itu, bahwa orang tua dalam membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan makanan. Menyiapkan makanan yang disukai anak-anaknya merupakan ekspresi kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Jadi secara fisik orang tua merawat dan membesarkan kita dengan makanan. Maka menjadi sangat wajar dan masuk akal ketika seorang anak mengenang dan mengekspresikan kasih sayang dan rasa hormat kepada orang tuanya melalui makanan. Demikian maka dalam ritual agama yang menyangkut penghormatan kepada leluhur, sajian makanan menjadi unsur penting, dan kiranya ini dapat dipahami oleh akal dan iman kita. Namun demikian, tojin sekalian, bahwa persembahan dalam bentuk sajian itu bukanlah esensi dari persembahan itu sendiri. Karena sesungguhnya persembahan yang terpenting untuk orang tua atau leluhur adalah perilaku bajik dari anak dan keturunannya. Dan ini sangat berkaitan dengan
tujuan persembahyangan itu sendiri, bahwa sembahyang kepada leluhur dimaksudkan meneruskan amal ibadah kepada Tien, menjaga dan memperbaiki maupun meningkatkan amal dan laku bajik agar leluhur menjadi tenang, damai di alamnya yang abadi, di gemilang kebajikan Tien. Semoga bermanfaat. Salam kebajikan. Wei Te Tong Tien.